Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Dimanapun kita berada, saya ucapkan selamat datang. Yang terhormat Rektor UINSA, Bapak Haji Masdar Hilmi, SAG, MA, PhD. Yang terhormat Dekan FUF, Bapak Profesor Dr. Kunawi, MAG. Yang terhormat Ketua Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, Bapak Dr. Gozi LC MPhil L. Dan yang terhormat kepada narasumber serta peserta seminar yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari sumber yang luar biasa ini. Meski harus secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Kegiatan seminar umum dengan tema menjaga merawat kesehatan psikis secara holistik. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, marilah kita membaca Suratul Fatihah dengan harapan agar acara siang hari ini berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Acara selanjutnya yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustazah Uswatun Hasanah. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih, kami sampaikan. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana acara siang hari ini, Saudari Mas Nurul Aini. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih. Kami sampaikan acara yang terakhir yakni pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Gozi. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih, kami sampaikan dengan berakhirnya doa, maka usai sudah rangkaian opening ceremony pada siang hari ini. Acara selanjutnya yakni pemaparan materi sekaligus diskusi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Untuk jalannya diskusi sepenuhnya saya serahkan kepada moderator kami. Saya Muhammad Fabian Faiz undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih MC atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahfud yang akan memandu acara seminar pada kesempatan siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang terhormat dan peserta seminar, dan tak lupa juga kepada narasumber kita pada siang hari ini. Nah, di sini kita akan membahas topik yang sangat menarik tentang bagaimana cara merawat dan menjaga kesehatan psikis secara holistik. Pada kesempatan kali ini, semua akan dibahas oleh narasumber kita, yaitu Kak Jumaiyah Nur Wahidah, SPSI. Sekarang narasumber sudah hadir di hadapan kita semua. Di sini akan ada 2 sesi. Yang pertama yaitu narasumber menerangkan tentang apa yang akan dibahas. Nah, selama narasumber menyampaikan apa yang dibahas atau menyampaikan apa yang menjadi materinya, peserta tidak diperkenankan untuk melakukan interupsi. Nah, lanjut kepada sesi yang selanjutnya, yaitu setelah narasumber menyampaikan semua materinya, akan ada sesi diskusi dan juga tanya jawab setelahnya. Sebelum itu, saya selaku moderator akan membacakan CV daripada Kak Jumaiyah Nur Wahidah, SPSI. Jumaiyah Nur Wahidah lahir 1 Agustus 2003, lulusan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, tahun 2019, dengan IPK terakhir 3,95, seorang psikiater dan juga dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Berikut tadi adalah CV dari Kak Jumaiyah Nur Wahidah. Selanjutnya kami persilahkan kepada Kak Jumaiyah Nur Wahidah untuk menyampaikan materinya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi informasi dan juga sharing-sharing kepada rekan-rekan sekalian pada siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Jumaiyah Nur Wahidah. Saya lulusan dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, tahun 2019. Baik,
Jadi pada kesempatan siang hari ini saya akan berbagi informasi dan sharing-sharing kepada rekan-rekan sekalian mengenai bagaimana menjaga dan juga merawat kesehatan psikis secara holistik. Rekan-rekan sekalian, tanpa kita sadari, kesehatan psikis itu sangat penting loh untuk diri kita. Apalagi di era pandemi ini, banyak tekanan atau diri kita ini terpressure secara tidak kita sadari. Maka dari itu, kalau kita tidak bisa membentengi diri kita tidak bisa merawat diri kita akan mengalami gejala-gejala stres yang nantinya kalau kita tidak menindaklanjuti, kalau kita tidak memberikan solusi pada diri kita, nantinya akan berdampak buruk untuk keselanjutannya. Oke, jadi kesehatan psikis itu apa sih teman-teman sekalian? Psikis adalah kondisi mental seseorang. Jadi kondisi ini tuh dapat dipengaruhi oleh berbagai hal seperti cara berpikir, pengaruh lingkungan, pendidikan, dan lain sebagainya. Dalam kenyataannya, psikis seseorang ini sangat berperan dalam menentukan kepribadian orang tersebut. Dan jadi tanpa kita sadari, psikis seseorang itu sangat-sangat menentukan kepribadian dari seseorang tersebut, bagaimana perilaku orang tersebut, bagaimana watak orang tersebut, bagaimana tingkah dan laku orang tersebut. Semua itu dipengaruhi oleh psikis dari seseorang, teman-teman semuanya. Maka dari itu penting bagi kita untuk menjaga kesehatan psikis atau mental kita. Jadi, gimana sih kondisi kita itu dinyatakan sehat mental serta psikis kita? Oke rekan-rekan sekalian, kesehatan psikis atau mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram, rileks, tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar kita. Nah, itu baru dinamakan kita sehat psikis dan juga mental kita, rekan-rekan sekalian. Oke, jadi saya memiliki tips nih, bagaimana kita untuk menjaga kesehatan psikis kita. Jadi yang pertama yakni kata-kata positif. Kita harus memberikan kata-kata positif pada diri kita. Begini teman-teman maksudnya. Tanpa kita sadari, mengatakan hal-hal positif pada diri kita itu secara tidak langsung kita akan tersugesti untuk memikirkan dan melakukan hal-hal yang positif. Seperti itu teman-teman. Dan juga sebaliknya, kalau kita memikirkan dan juga mensugesti diri kita dengan perkataan-perkataan yang negatif atau bisa dikatakan overthinking, itu nantinya juga akan memberikan efek negatif pada diri kita. Kemudian yang kedua yakni terbuka pada seseorang. Jadi menjalin komunikasi dengan seseorang dan juga merasa trust kepada seseorang, merasa percaya pada seseorang, itu juga memberikan hal-hal yang positif pada diri kita. Jadi ketika kita percaya kepada seseorang, maka orang tersebut akan juga percaya kepada kita, teman-teman. Jadi kalau kita merasa sudah diberi kepercayaan kepada orang lain, maka timbul nih kayak merasa dirinya itu dihargai, maka dari itu akan memberikan influence yang positif pada diri kita. Kemudian tips yang ketiga yakni istirahat. Jadi dalam diri kita itu juga perlu istirahat. Kita itu juga capek kalau kita terus diforsir dengan pekerjaan-pekerjaan yang membuat pikiran kita itu terus bekerja. Capek ya, yang di dalamnya ini capek, entah itu batin, entah itu otak. Kalau kita paksa untuk terus bekerja, itu nanti akan capek dan juga itu kan memberikan dampak yang buruk juga, dampak negatif juga pada diri kita. Maka dari itu kita perlu istirahat teman-teman. Kita lakukan hal-hal yang merefresh diri kita. Kita jauhi semua hal-hal, semua pekerjaan yang memberatkan pikiran kita. Kita refresh otak kita. Kita istirahatkan sebentar. Nanti kalau kita merasa sudah baik, kita akan kerjakan kembali pekerjaan yang telah kita tinggal untuk istirahat tersebut. Maka dari pekerjaan tersebut akan berjalan dengan baik karena otak kita sudah refresh. Kita udah kembali segar gitu teman-teman. Untuk tips terakhir yakni tips yang sangat digemari untuk kaum-kaum rebahan nih. Tapi ya juga jangan berlebihan, kan juga nggak baik. Oke, jadi tips yang terakhir yakni tidur tepat waktu. Jadi tidur itu
kalau kita kurang tidur juga tidak baik loh untuk diri kita. Begitu juga dengan kalau kita kelebihan tidur teman-teman semuanya, itu juga kurang baik ya. Jadi kalau kita kurang tidur nih, nanti kita juga capek. Terus kalau capek kita jadi lemah, terus kita jadi cepet lelah. Kalau kita lelah itu nanti itu kita jadi gampang tersinggung kan. Kalau teman-teman sekalian nih, kalau capek pasti dijailin temennya sedikit juga udah emosi kan. Nah itu juga dampak negatif dari kurangnya pola tidur yang tepat teman-teman. Baik, saya kira itu tadi eh, yang dapat saya sampaikan pada seminar kali ini. Untuk selebihnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Kak Jumaiyah Nur Wahidah atas pemaparan materi yang sangat menarik. Baik, seluruh peserta yang kami hormati, kini tiba waktunya pada sesi diskusi dan tanya jawab. Apabila peserta berkenan atau ingin bertanya, silahkan bertanya melalui kolom chat yang telah ada. Baik, dari sekian banyak pertanyaan yang ada di kolom chat, kami telah mengambil 3 pertanyaan terpilih. 1. Apa yang dimaksud menjaga kesehatan psikis secara holistik? Kedua, pengaruh lingkungan yang seperti apa yang dapat mempengaruhi kesehatan psikis seseorang? Lanjut yang ketiga, apakah capek atau kurang tidur itu dapat mempengaruhi kesehatan psikis seseorang? Baik, untuk Kak Jumaiyah bisa langsung ditanggapi dan dijawab. Baik, terima kasih nih atas pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Jadi izinkan saya menjawab dari pertanyaan nomor 1 terlebih dahulu ya rekan-rekan sekalian. Jadi pertanyaan nomor 1 yakni apakah yang dimaksud dengan menjaga kesehatan secara holistik? Oke, jadi menjaga kesehatan secara holistik ini mengacu kepada kesehatan yang menyeluruh ya rekan-rekan sekalian. Jadi tidak hanya pada satu aspek saja, tapi pada banyak aspek seperti tubuh, jiwa, dan juga pikiran rekan-rekan sekalian. Oke, jadi untuk pertanyaan kedua ini juga sangat menarik teman-teman. Jadi yang ditanyakan yakni lingkungan seperti apa sih yang dapat mempengaruhi kesehatan psikis seseorang? Untuk lingkungan sendiri adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi kesehatan psikis atau mental seseorang ya rekan-rekan sekalian. Jadi jika seseorang berada dalam lingkungan yang positif, maka kesehatan psikis atau mental orang tersebut akan positif rekan-rekan sekalian. Begitu juga sebaliknya, jika lingkungannya kurang baik, kurang sehat lah seperti itu, maka akan membentuk pemikiran yang salah dan akan mengganggu kesehatan mental atau psikis dari orang tersebut rekan-rekan sekalian. Oke rekan-rekan, untuk pertanyaan yang terakhir yakni sepertinya sudah saya jelaskan tadi ya, mengenai apakah kecapean atau kurangnya tidur seseorang dapat mempengaruhi kesehatan psikis seseorang. Tentu saja iya teman-teman sekalian. Jadi orang yang kurang istirahat serta pola tidurnya ini kurang atau berantakan ini akan membuat kita lebih mudah untuk lelah dan nantinya kita itu akan sensi gitu. Jadi gampang tersinggung lah ya. Dalam hal yang lebih parahnya lagi akan menyebabkan beberapa gangguan mental teman-teman sekalian. Jadi harus cepat ditangani nih. Kita harus care lah pada diri kita sendiri. Love yourself lah rekan-rekan sekalian. Jadi jangan gila-gila kerja. Jadi kita itu juga butuh istirahat rekan-rekan sekalian. Jadi seperti itu jawaban yang dapat saya berikan untuk pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan sekalian yang sangat-sangat bagus dan juga menarik. Saya kembalikan sepenuhnya kepada moderator. Terima kasih. Baik, telah usai sesi tanya jawab pada seminar siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas antusias seluruh peserta pada seminar kali ini. Dan terima kasih kepada MC serta narasumber kita pada siang hari ini. Saya Muhammad Mahfud sebagai moderator undur diri. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.